Salam kenal, saya Ibrahim Hanifan. Ini bukan sekedar diskusi, tapi sebuah rasa khawatir yang ada dalam diri saya. Ternyata bukan sekedar cinta. Di zaman sekarang yang sudah memandang fisik atau harta, tapi tersebar dalam lingkup yang lebih besar. Sekarang orang menang fisik dan finansial bukan hanya kepada orang yang lawan jenis, tapi juga untuk pertemanan. Maka dari itu, kesempatan ini saya akan membahas tentang teman dan relasi. Gayanya nomor satu, sana sini jadi Apa bedanya teman dan relasi? Menurut saya pribadi, teman itu hanya pada saat kita kecil. Kita berteman dengan siapapun, asal bermain dengan dia kita bahagia. Bermain dengan dia kita tidak sakit hati, itu teman. Di usia kita yang sudah berkepala dua, menurut saya tidak ada teman, tapi relasi. Alasannya ya karena teman untuk bersenang-senang. Waktu kita kecil, teman kita banyak, bahkan tidak terhitung berapa jumlahnya. Sekarang, sangat drastis menurunnya. Mungkin salah satu di antara kita ada yang hanya punya satu teman. Atau ya, meskipun kita punya banyak kenalan, tapi yang nyambung di hati kita, yang menurut kita satu frekuensi, itu sangat sedikit. Sedangkan relasi, menurut saya adalah teman yang berkontribusi dalam hidup kita. Udah kita sadari bahwa zaman ini sekarang semakin rusak. Meskipun dunia ini semakin canggih, semakin maju dalam segi inovasi, tapi dalam segi mental, moralitas, saat ini mungkin sudah tidak ada. Dan menurut saya, relasi itu jauh lebih dari kontribusi. Salah satu alasan kita tidak menyerah adalah semangat dari teman yang diucapkan dari kalimat berdasarkan karakter yang berbeda. Mungkin beberapa teman atau relasi tadi ada yang ketika mengingatkan kita dengan bahasa yang kurang bisa kita terima. Dan yang lebih saya khawatirkan adalah tentang laki-laki dan mentalnya. Karena laki-laki sampai kapanpun sudah ditakdirkan, diciptakan jauh lebih sempurna daripada perempuan. Bukan hanya dalam masalah fisik, tapi juga dalam masalah kecerdasan. Banyak orang yang bertanya, mungkin sampai heran, apa sih yang dibahas oleh laki-laki ketika nongkrong? Jawaban dari saya sendiri adalah, yang laki-laki bahas ketika nongkrong adalah sesuatu yang luar biasa. Memang gak semua tongkrongan, tapi masih ada beberapa tongkrongan yang ketika ngumpul pembahasannya berat dan kritis. Dan disitulah otak-otak cerdasnya laki-laki keluar. Terus terang saya nggak suka dengan laki-laki yang ketika nongkrong menghabiskan waktunya dengan main game, senang-senang, happy-happy. Tapi nggak semua tongkrongan seperti itu. Ada mungkin sesinya. Pertama ketemu main game dulu misalnya. Kemudian semakin malam, semakin larut, pembahasan semakin matang, semakin tajam. Perang dingin sedang terjadi di negara kita antara pemerintah dengan anak muda. Ya, banyak tongkrongan anak muda yang membahas isu politik, membahas konspirasi, agama, dan lain sebagainya. Tapi zaman sekarang, kita diam di rumah dengan datang ke tongkrongan itu hampir nggak ada bedanya. Memang aturan ditegakkan tidak selalu sesuai dengan keinginan kita, dan mungkin bertentangan dengan hobi dan apa yang kita inginkan menurut kita baik, menurut kita menyenangkan. Tapi aturan itu diciptakan untuk membuat diri kita lebih baik tanpa sepengetahuan kita dan tanpa kita sadari. Mungkin perkataan Presiden pertama Republik Indonesia ini itu akan terjadi, bahwa Insinyur Soekarno yakin sampai dia mengatakan bahwa berkat saya 10 pemuda, maka akan saya guncangkan dunia.
Insinyur Soekarno pernah mengatakan, saya lebih menghargai orang yang nongkrong tapi membahas masalah politik, membahas kemajuan negeri, dibandingkan orang yang kutu buku yang mengutamakan kepentingan pribadi. Karena di zaman sekarang, laki-laki sama perempuan kita nggak bisa lihat bedanya di mana. Saya hanya khawatir moralitas generasi muda kita rusak. Sekarang saya minta, coba kamu buka YouTube, buka Instagram, buka TikTok, dan semua aplikasi yang ada di HP kamu. Dan coba kamu lihat apa yang diposting orang-orang di luar negeri dari konten TikTok mereka aja isinya berkualitas. Toh misalnya hiburan sekalipun, itu seni, itu karya gitu. Bukan hanya sekedar cari viral, ngikutin trending, enggak. Sedangkan aplikasi-aplikasi ini diciptakan mereka, disajikan penuh kepada negara Indonesia. Berarti tanpa kita sadari bahwa mereka sedang merusak moralitas masyarakat Indonesia. Jadi inti yang ingin saya sampaikan di sini adalah, jangan hancurkan jati diri kamu sebagai perempuan, dan jangan hancurkan jati diri kamu sebagai laki-laki. Ya pokoknya terima kasih banyak untuk kamu yang nonton video ini sampai selesai. Sekali lagi, ini berdasarkan opini. Kalau apa yang saya katakan tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, ya terserah. Semua orang berhak beropini. Bedanya, opini saya posting dan kamu tonton. Kolom komentar terbuka untuk membagikan opini kamu. Ini itu aja diskusi singkat kali ini tentang moralitas anak muda, terutama laki-laki, teman, relasi, dan lain sebagainya. Terima kasih sekali lagi, saya Ibrahim Hanifan, undur diri. Assalamualaikum.